pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, buat pemeliharaan penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hikmat dan akal budi yang daripada-Mu kiranya turun dalam kehidupan kami, sehingga setiap firman-Mu Tuhan boleh kami mengerti dan yang terutama meremah dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelumnya saya akan nyanyikan sebuah lagu dengan judul Tuhan Selalu Punya Cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Menikmati Hidup. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup
dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Menikmati hidup. Ada budaya di Jepang tentang orang-orang yang bekerja. Dan dia budaya ini disebut korosi atau karosi, yang artinya kerja sampai mati. Karosi. Jadi Jepang itu punya budaya kerja yang gila-gilaan. Bukannya rajin bekerja lagi, ini kerja yang dibilang workaholic. Kerja yang berlebihan, kerja yang orang kalau nggak bekerja sampai gila-gilaan tuh kayaknya nggak kerja. Mereka lupa sampai lupa menikmati hidup. Mereka berpikir begini, jadi kerja masih muda aja kerja segila-gilanya, sekeras-kerasnya untuk masa depan. Sepertinya katanya seperti itu. Tapi berapa banyak orang yang ketika mereka bekerja, mereka mengumpulkan harta, pas umur di atas 50, ternyata mereka belum menikmati hidup, sudah meninggal duluan. Budaya kerja di Jepang memang keras, memang benar-benar luar biasa. Jadi nggak ada orang Jepang yang jalan pelan-pelan. Ketika jam-jam sibuk, mereka jalan cepat. Mereka terbiasa dengan kepadatan kerjanya. Mereka terbiasa dengan bekerja dengan keras. Mereka terbiasa dengan pekerjaan yang cepat. Tapi mereka cepat tapi tepat juga. Mereka kerja cepat tapi baik. Tapi kerja yang berlebihan atau yang disebut di dalam budaya Jepang ini karosi ini, mereka dikatakan kerja sampai mati. Artinya kalau dia bekerja ya seperti itu. Makanya banyak orang yang karena kerja yang berlebihan akhirnya mereka sakit. Ketika mereka sakit akhirnya meninggal. Untuk siapa itu yang harta yang ditinggalkan? Kita di dalam firman itu dikatakan kita harus menikmati hidup. Kita menikmati hidup kita hari lepas hari. Ketika kita bekerja keras, kita juga harus menikmati. Kita menikmati hidup itu bukan kalau udah tua baru menikmati hidup. Terkadang ketika kita bekerja, kita mengumpulkan harta, udah tua kita sakit-sakitan. Apa yang kita bisa nikmati? Kita mau makan enak, penyakit banyak. Darah tinggi, kolesterol, kencing manis. Kita mau makan yang manis, nggak boleh. Kita mau makan daging yang enak, nggak boleh. Kita mau makan sayur-sayuran juga, yang asam urat, yang hijau-hijau juga, kacang-kacangan. Kalau orang udah sakit, apa yang bisa dinikmati? Mereka hanya bisa apa? Beristirahat, minum obat, makan ditakar, kadang-kadang disaring, udah jadi bubur masih disaring. Berarti itu apa yang dimakan? Kita mau makan yang enak-enak udah nggak bisa. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Nikmati hidup selagi kita masih hidup. Kenapa? Ada waktu. Di dalam khotbah dikatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Waktu untuk hidup, waktu untuk mati, waktu untuk berbahagia, waktu untuk bersedih. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan sampai kita terlambat untuk menikmati hidup. Kenapa? Tuhan Yesus saja juga menikmati hidup. Ketika Yesus melakukan pelayanan, ketika dia pergi ke suatu daerah, sampai daerah tersebut makan. Habis melayani, makan lagi. Mereka menikmati hidup. Tuhan Yesus juga menikmati hidup. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menikmati hidup kita. Bukan pada saat udah tua baru kita menikmati. Nikmatilah hidup. Apakah orang menikmati hidup salah? Enggak. Menikmati hidup juga harus seimbang. Orang menikmati hidup itu, makanya ketika orang mencari kerohanian dengan keinginan jasmani, kalau nggak seimbang juga nggak akan baik. Kebanyakan rohani juga nggak baik, kebanyakan jasmani juga nggak baik. Segala sesuatu itu harus seimbang yang baik.
harus menikmati hidup kita. Kita harus, karena ada juga orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikmati hidup. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ada orang yang tidak diberi kuasa untuk menikmati. Mereka hanya bisa bekerja. Mereka hanya bisa mengumpulkan harta, tapi tidak bisa menikmati hidup. Banyak orang terdekat saya pun ada yang seperti itu. Mereka kaya, tapi mereka tidak bisa menikmati hidup. Mereka sayang dengan hartanya. Mereka simpan. Kalau dilihat-lihat udah cukup tua, tapi masih sayang untuk menikmati kehidupan ini dengan uang. Mereka menyimpan terus. Mereka masih bisa katakan buat jaga-jaga, buat ini, buat itu. Tapi kehidupan sehari-harinya seperti orang yang pas-pasan, seperti orang yang tidak punya uang. Mari kita nikmati hidup. Kalau kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan segala sesuatu yang melelahkan hidup kita nikmati hidup kita. Bukan nanti, tapi sekarang. Kita harus menikmati hidup kita. Kita cari juga makanan rohani, kita juga makanan jasmani. Tapi memang ketika kita menikmati hidup juga kita harus seimbang. Kalau kemampuan kita cuman level 1, ya level 1. Kita nikmati di level 1 itu. Kalau kita punya di level kedua, ya kita nikmati di level kedua itu. Jangan kita pelit, rugi sendiri nanti. Kenapa? Firman Tuhan katakan apa? Nanti orang lain yang menikmatinya. Sayang, kita hidup, kita bekerja keras, tapi kita tidak bisa menikmati hidup kita. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga kita menikmati hidup ini yang Tuhan sudah berikan. Berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, kita pergunakan untuk kenikmatan hidup kita. Memang banyak kenikmatan hidup itu, contohnya makan, minum, pergaulan, pekerjaan, dikatakan juga suami istri. Ketika orang yang menikah, dikatakan nikmatilah bersama istrimu. Lakukan yang ingin kita lakukan, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Ada batas-batas tertentu yang harus juga kita pahami, mana yang boleh, mana yang enggak. Orang yang dewasa dalam iman, dia akan mengerti mana yang boleh, mana yang enggak. Biar firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita sekali lagi, nikmatilah hidupmu selagi engkau masih bisa. Karena hidup kita nggak tahu. Hari ini kita masih bisa bernafas, besok kita sudah mati. Ketika saya mengalami COVID juga, baru itu pertama kali saya juga merasakan rasanya mau mati itu seperti apa. Napas tinggal sedikit, ngap-ngapan. Saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Memberikan saya kesempatan untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita selalu bersyukur pada Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu menjaga hidup kita. Sekalipun kita harus mati, tapi kita harus mati di dalam Tuhan. Kita harus mati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Yang terutama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kau luar biasa. Dan kami, Tuhan, mau belajar menikmati hidup kami bersama dengan Kau ya Tuhan. Kami mau menikmati hidup kami untuk apa yang telah Engkau berikan, untuk apa yang telah Engkau berkati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Dan kami
siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau, dan biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, haleluya, amin.